Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di makam Syekh Abdul Jabar, Gunung Haruman. Gunung Haruman ya Pak Jun ya? Gunung Haruman, Kabupaten Garut. Baru di makam Syekh Abdul Jabar, terus masuk ke makam Syekh Ja'far Siddiq. Nah, teman-teman sekalian, saya ziarah ke makam Syekh Abdul Jabar, makam Syekh Ja'far Siddiq, dan terus ke makam Sunan Cipancar. Nah, karena lokasinya tidak terlalu jauh, jadi sekalian ke makam Sunan Cipancar. Nah, bagaimana perjalanan kami semuanya? Nah, silakan disimak ya videonya. Nah, ini adalah denah makam Sunan Haruman. Jadi di makam Sunan Haruman itu tidak hanya Syekh Abdul Jabar dan Syekh Ja'far Siddiq saja, tetapi ada tokoh-tokoh yang lain yang dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Haruman ini. Nah, itu ya denah makamnya. Makam Syekh Abdul Jabar dan Syekh Ja'far Siddiq berada di kaki Gunung Haruman, tepatnya di Desa Cipargan, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Nah, keduanya adalah sebagai ulama penyebar agama Islam yang berada di Kabupaten Garut, letaknya tepatnya di Garut Utara. Nah, kemudian Syekh Ja'far Siddiq itu dikenal oleh masyarakat sebagai Mbah Wali Cibiuk karena beliau sebagai tokoh ulama yang sangat besar pada saat itu, sehingga masyarakat menjulukinya sebagai seorang wali. Menurut para peziarah bahwa ini adalah makam Syekh Abdul Jabar. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini adalah petilasan dari Syekh Abdul Jabar. Namun siapa yang benar wallahu alam, tapi yang penting bagi kita semuanya, jangan sampai meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang dikelilingi oleh kain berwarna hijau adalah makam dari Syekh Ja'far Siddiq. Nah, para peziarah di sini sedang berdoa memohon keberkahannya kepada Syekh Ja'far Siddiq. Tapi dari beberapa orang yang sedang berziarah memang ada ya yang meminta kepada makam. Padahal itu sangat dilarang sekali atau hukumnya musyrik ya, meminta kepada makhluk. Tapi tergantung dari niatnya masing-masing. Namun yang penting tidak boleh meminta apapun kepada makhluk, tapi kita wajib mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kami akan menuju ke makam Sunan Cipancar.
yang letaknya tidak jauh dari makam Syekh Abdul Jabbar dan Syekh Ja'far Shiddiq. Kita menuju ke Limbangannya. Itu sebetulnya lokasinya di sekitar daerah Limbangan. Kita akan menuju ke daerah sana. Alhamdulillah kami semuanya sudah sampai di situs makam Sunan Cipancar. Nah, teman-teman sekalian, Sunan Cipancar itu memiliki nama lain, yaitu Sunan Pancer. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1510 Masehi dan beliau merupakan tokoh yang menurunkan keluarga bupati-bupati Limbangan. Nah, oleh karena itu, kemudian dengan alasan politik, Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi kabupaten. Nah, ini sebetulnya asal mula Limbangan. Nah, asal mula Limbangan itu adalah sebuah kerajaan daerah bawahan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran bernama Kerajaan Kertarahayu. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gumengkong atau ada yang menyebut juga Raden Khairul Aflah ya, di kawasan Gunung Poronggo, Limbangan sekitar 1415 Masehi. Nah, pemegang awal kekuasaan Limbangan adalah Dalem Prabu Liman Senjaya, yaitu cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Layakusuma. Prabu Liman Senjaya diganti oleh anaknya yang bernama Raden Wijayakusuma I alias Sunan Pancer. Di makam Sunan Cipancar pun banyak orang-orang berziarah sesuai dengan niat dan tujuannya masing-masing. Tapi bagi kami semuanya, berziarah ke makam Syekh Abdul Jabbar, Syekh Ja'far Shiddiq, dan yang terakhir Sunan Cipancar bukan untuk meminta kepada makam tersebut, tetapi mendoakan mereka semuanya. Karena mereka semuanya para ulama yang sudah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya adalah di daerah Garut. Nah, kesimpulannya dalam video ini bahwa kita itu ketika berziarah, yang pertama adalah mendoakan orang yang sudah meninggal, dan yang kedua tidak boleh meminta dan hanya meminta memohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغلي ظالم بظالمي